Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali meskipun dengan jarak yang begitu jauh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa masuk untuk pertemuan daring yang kedua, Bahasa Indonesia untuk pertemuan yang kedua, khususnya untuk kelas 10. Kita akan melanjutkan materi kita yang berkenaan dengan teks laporan hasil observasi. Perlu kita ingatkan kembali bahwasanya pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah berusaha untuk memahami identifikasi teks laporan hasil observasi, mengidentifikasi terkait dengan isi pokok LHO. Jadi kalau Pak Eko menyebut istilah LHO itu adalah laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Nah, pada kesempatan hari ini, untuk pertemuan yang kedua ini, masih sama membicarakan tentang laporan hasil observasi. Masih sama pula kita akan mengidentifikasi, tetapi yang akan kita identifikasi adalah apa? Struktur teksnya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran seperti yang kalian bisa lihat di layar HP kalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian itu bisa memahami struktur dari teks laporan hasil observasi. Baik, struktur teks laporan hasil observasi, sambil nanti sekali kalian melihat apa itu namanya, buku pegangan kalian yang terbitan Erlangga itu, silahkan dibuka. Untuk struktur teks laporan hasil observasi, yang pertama apa? Ada pernyataan umum. Pernyataan umum dalam sebuah teks laporan hasil observasi berisi kalimat-kalimat yang menggambarkan fenomena yang akan dipaparkan secara umum. Jadi seperti itu. Istilah ini kita kenal ketika kita menggunakan apa? Kurikulum 2013. Kalau kita melihat jenis-jenis teks yang lain, ketika kita menggunakan kurikulum 2006, pernyataan umum dalam jenis teks yang lain itu biasa disebut dengan apa? Bagian apa? Pembukaan. Jadi pembukaan, isi, penutup, itu secara umum seperti itu. Istilah itu sering kita dengar ketika kita menggunakan kurikulum 2006 atau KTSP. Akan tetapi sekarang kita menggunakan kurikulum 2013, istilah-istilah yang ada itu kemudian dispesifikasikan tergantung pada jenis teks yang dibicarakan. Baik, kita kembali ke pokok permasalahan. Pernyataan umum. Tadi isinya mengenai apa? Berisi kalimat-kalimat yang menggambarkan fenomena yang akan dipaparkan secara umum. Ya. Kemudian yang kedua, pernyataan umum dalam teks jenis yang lain bisa disebut sebagai bagian pembukaan. Isi keseluruhan dari laporan hasil observasi itu terwakili di dalam bagian pernyataan umum. Jadi di dalam bagian pernyataan umum itu nanti kita bisa melihat secara umum keseluruhan dari teks tersebut. Gitu ya anak-anak ya. Itu bagian apa? Yang pertama, yaitu pernyataan umum. Kemudian contohnya, contohnya ini, misalkan kalian melihat apa? Suatu bacaan yang di dalamnya itu mengklasifikasikan tentang gempa bumi. Sering kita mendengar bahwasanya diawali dengan ini, gempa bumi dilihat berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu ada gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik. Nah, itu biasanya terletak pada bagian awal, yang itu disebut pernyataan umum. Kemudian lanjutan untuk struktur teks LHO, setelah tadi ada pernyataan umum, bagian yang selanjutnya ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian ataupun pembagian dari objek yang digambarkan. Ya, tadi
Kita melihat pernyataan umumnya seperti itu ya, gempa bumi dilihat berdasarkan penyebabnya ada dua, tektonik, vulkanik, itu pernyataan umum. Kemudian penjelasan mengenai gempa bumi tersebut itu masuk pada deskripsi bagian, seperti itu ya, deskripsi bagian. Deskripsi bagian dalam teks jenis yang lain bisa disebut sebagai bagian isi. Nah, ini ya contohnya tadi sudah Pak Eko sampaikan, pemaparan lebih lanjut mengenai dua penyebab gempa bumi tadi itu masuk pada deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir dalam struktur teks laporan hasil observasi ada deskripsi manfaat. Yang pertama tadi apa anak-anak? Pernyataan umum. Yang kedua deskripsi bagian. Atau kalau kalian mendengar melihat dari buku terbitan selain Erlangga, deskripsi bagian itu ada yang menyebut dengan istilah aspek-aspek yang dilaporkan. Tetapi isinya sebenarnya itu sama, hanya berbeda di dalam pengistilahan, gitu ya. Baik, yang terakhir dari struktur teks LHO adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi penjelasan tentang ya, bukan tenyang ya. Maaf, Pak Eko ya salah nulis ini. Deskripsi manfaat berisi penjelasan tentang faedah, kegunaan, ataupun dampak dari suatu fenomena. Meskipun di sini tertulis deskripsi manfaat, akan tetapi apabila di dalam LHO itu isinya tentang suatu dampak yang buruk, dampak yang negatif, itu tetap kita bisa masukkan ke dalam deskripsi manfaat. Jadi tidak harus sesuatu yang bermanfaat, tidak harus dampak yang positif, tapi dampak negatif pun itu bisa kita masukkan ke dalam deskripsi manfaat. Kita lanjutkan. Deskripsi manfaat dalam LHO bersifat opsional. Opsional itu apa anak-anak? Opsional itu pilihan. Jadi kalau dalam LHO itu terkadang ada deskripsi manfaatnya, terkadang tidak dimunculkan deskripsi manfaatnya, itu pun tidaklah masalah. Namanya ini sifatnya opsional. Tapi kalau pernyataan umum, deskripsi bagian atau aspek yang dilaporkan itu bersifat wajib, harus ada di dalam sebuah laporan hasil observasi. Sebagai contoh dalam teks LHO mengenai gempa bumi, deskripsi bagian menjelaskan mengenai dampak dari adanya gempa bumi tersebut. Gitu anak-anak. Untuk pertemuan kita yang kedua, diingat-ingat pertemuan yang pertama kemarin kita mengidentifikasi isi pokok LHO-nya. Pertemuan yang kedua, kita membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Untuk pertemuan yang ketiga, dicatat dalam buku catatan kalian, kita nanti akan membahas masih terkait dengan identifikasi LHO. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang ada di dalam laporan hasil observasi. Sekian yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila ada kualitas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.